Halo, selamat sore. Bertemu lagi di mata kuliah Administrasi dan Keamanan Basis Data. Untuk materi hari ini akan membahas mengenai Chain Data Capture atau nanti yang disingkat dengan nama CDC. Baik, langsung kita mulai saja prakteknya dengan menggunakan SQL Server. Jadi kalian boleh cari SQL Server Management Studio. Kalian klik kanan, Run as Administrator di sini. Terus akan kita tunggu sampai SQL servernya berjalan. Nah, sambil menunggu SQL servernya berjalan, ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita perlu untuk mengaktifkan SQL Server Agent. Nah, itu caranya di mana? Kalian cari dulu di All Program, Microsoft SQL Server 2012, dan di Configuration Tools. Di sini ada SQL Server Configuration Manager, itu yang kalian klik. Yes. Nah, karena kita akan mengaktifkan fitur CDC, itu adalah fitur yang digunakan menggunakan SQL Server Agent. Jadi itu klik kanan, pilih Start. Nah, pastikan kalian harus aktifkan dulu SQL Server Agent ini. Kalau dia running, baru fitur CDC-nya bisa aktif. Tapi kalau fitur CDC-nya tidak aktif, tidak bisa, itu karena SQL Server-nya lupa kalian aktifkan di sini. Oke, saya tutup dulu. Sekarang kita balik ke SQL Server-nya, connect. Nah, di sini juga bisa kalian lihat nanti untuk SQL Server-nya jalan atau tidak, itu nanti di sini ada simbol hijau, itu dia berarti running, ya, dia sudah berjalan. Oke, kita langsung mulai saja. Apa tuh CDC? Jadi Chain Data Capture itu digunakan untuk merekam semua aktivitas yang terjadi pada tabel. Ya, nah aktivitasnya apa? Jadi aktivitasnya adalah insert, update, dan delete. Jadi misal pada tabel yang penting itu kan kita bisa bikin chain data capture-nya, perekaman data, perubahan datanya, yaitu biar tahu siapa yang apa yang di-insert, yang diubah apa gitu, yang dihapus apa. Itu seperti itu. Nah, mungkin kita buat database-nya dulu. Jadi saya buat database DB Apotik. Oke, kemudian saya buat tabel TB obat. Isinya nanti kode obat. Ya. Kemudian nama obatnya. Kemudian jenis obatnya. Harga. Dan stoknya. Oke. Nah, ini dulu kita coba execute. DB Apotek berhasil, datanya sudah tampil. Nah, untuk insert, update, dan delete-nya nanti kita pakai CDC untuk tahu hasil perekamannya ya. Oke, nah sekarang kita mulai ke langkah-langkah menjalankan CDC. Yang pertama, kita perlu mengaktifkan SQL Server Agent. Tadi sudah ya.
Jadi fitur SQL Server Agent-nya kalau kalian lihat di sini sudah hijau, itu berarti sudah aktif. Nah, yang kedua, kita akan mengaktifkan fitur CDC-nya. Nah, ada sedikit catatan bahwa fiturnya itu fitur CDC baru bisa diaktifkan kalau kita menggunakan SA. Jadi kita ubah dulu, ubah owner database menjadi SA. SA ini Superficial Administrator, ya. Jadi kita pakai SP change. Kalau kalian mau tahu emang defaultnya apa sih, jadi boleh klik kanan properties di sini ya. Di sini di bagian bentar ya. Nah, ownernya, nih kalian lihat ownernya, owner dari database-nya masih Tina PC, artinya masih server kalian. Ya, kita ubah jadi dia sesuai dengan server SA aja, supaya dia bisa dilakukan fitur CDC-nya. Jadi saya ubah jadi SA, go, baru kita ini dulu, execute, berhasil, baru kita aktifkan fiturnya. Nah, cara aktifkannya pakai execute sys sp cdc enable, cari yang ada tulisan enable. Enable-nya enable db. Ya, ini menghitungkan fitur CDC database. Jadi enable db itu database. Exit. Oke. Nah, yang langkah ketiga, kita akan mengecek apakah fitur CDC sudah aktif atau belum. Ya. Caranya itu di select name is CDC enable. From sys database. Oke, kita coba scroll. Pakai where ya. Where nama DB-nya apa? Where name sama dengan DB apotik. Oke, kita lihat di sini. Sebentar, ini ada error. Oke, ini tadi kita coba execute. Nih, database DB apotik is already enabled for CDC. Sudah aktif. Sekarang kita lihat ini kena ada error sedikit. Databases. Oh, kurang di enable. Oke, saya execute. Nah, ada sedikit catatan, ya note ya. Kalau dia 0 berarti CDC belum aktif. Kalau dia 1 maka CDC aktif. Itu tolong diingetin ya. Semua yang 1 berarti dia aktif. Nah, berikutnya setelah mengaktifkan fitur CDC database, langkah yang keempat kita mengaktifkan fitur CDC tabel. Nah, tabel yang akan kita gunakan yaitu tabel TB obat, ya. Nah, sebelum mengaktifkan fitur CDC, kita harus cek nama server terlebih dahulu. Ya, kita cek nama servernya. Kita pakai select server name from master dbo titik sys server. Oke. Nah, kita cek dulu nama server saya ini siapa. Nama server name saya, jadi ini server name saya adalah Tina PC. Nah, terus saya akan cek lagi, itu select server property server name.
Oke, ini saya cek lagi server properti saya siapa namanya. Nih, jadi kalau kalian lihat server properti saya namanya sama. Nah, jadi yang kalian harus pastikan bahwa server name dan server properti itu namanya harus sama. Kalau sama baru bisa CDC-nya dilakukan. Kalau tidak sama baru di drop server kalian perlu ya. Oke, nah sekarang kita akan aktifkan fitur CDC-nya. Nih ya. Ini mungkin saya ganti nomor 4 itu kalian cek server name, nama servernya. Yang kelima baru mengaktifkan fitur CDC. Itu caranya tinggal execute sp cdc enable table ya. Add source skema adalah DBO, kemudian add source name-nya. DBO itu untuk database objeknya ya, maksudnya ya. Name adalah nama tabelnya, kemudian add role name-nya karena tidak ada diisi 0 saja. Oke, yang keempat add support net changes 0, tidak ada perubahan maksudnya ya. Oke, saya execute, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, seperti biasa ya, ini kan dia bilang ya job capture clean started successfully, berarti dia berhasil. Ada sedikit yang harus kalian lihat, jadi kalian akan cek itu CDC-nya aktif atau tidak. Itu kita akan cek dulu ya. Jadi yang nomor 6 mengecek apakah CDC tabel sudah aktif atau belum. Ya, caranya select is track by CDC from system.tables where name sama dengan TB obat. Oke, nah seperti biasa kalau 1 aktif, 0 tidak aktif. Nah, karena dia sudah aktif, untuk database sudah, tabel sudah, sekarang kita lihat nomor 7, kita akan melihat tabel CDC-nya. Jadi kita tinggal select bintang from, namanya urutannya adalah CDC titik DBO. Jadi cara ininya bagaimana sih? CDC titik DBO dalam underscore ya, nama obatnya, nama ininya, tabelnya, terus CT. Nah, kalian boleh lihat di sini. Di sini. Bentar ya. Nih. Nanti kelihatan di sini. CDC-nya ada 2. Ya, ini urutannya. Nah, nanti di sini ada operation yang kita lihat. Nah, ini kosong ya, belum kelihatan. Kita akan lihat isi dulu sebentar supaya kalian bisa kelihatan. Jadi ada sedikit kode operasi. Kalau kodenya 1, maka dia adalah delete. Kalau kodenya adalah 2, maka dia insert. Yang ketiga dia update, tapi update itu data awal sebelum di-update. Ya, yang keempat itu update juga, tapi data akhirnya, data yang berubahnya. Jadi kalau update nanti 2 yang akan dibuat, nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita coba pertama insert dulu. Jadi insert into TB obat values, kode obatnya B001, nama obatnya Proma, jenis obatnya tablet, harga obatnya 12.000 misal.
stoknya 50 biji. Oke, nah ini kan data berhasil diterima. Kalau kalian lihat di select bintang form TB obat, itu dia berhasil nih. Nah, kita lihat di CDC-nya di sini. Nih, 2 ya. 2 itu insert. Apa yang di-insert? B01, Proma, tablet 12.050. Kalau nggak muncul, kalian tekan execute berkali-kali ya, sampai dia muncul. Memang kadang suka nggak muncul ya. Oke, sekarang update. Update TB obat, set nama obat, saya ganti Proma, ganti Milanta cair aja. Oke, jenis obat sirup. Oke, harga 35.000, stoknya ada 10. Where kode obat adalah B001. Oke, nah sekarang kita coba execute. Data berhasil, kita lihat sudah berubah, sudah. Nah, kita lihat pakai CDC-nya. CDC itu tadi kalau update ada 2 ya, data awal sama data akhir. Nih, 3 karena kita ubah ini data awalnya. Terus yang keempat itu data yang diubah ya, di 4. Oke, nah yang berikutnya sekarang ke delete. Delete tinggal delete from TB obat, where kode obatnya ya. Oke, saya execute. Saya select, sudah kosong. Nah, kita lihat di CDC-nya. Oke, nih masuk ke 1. 1 itu fitur delete. Apa yang di delete datanya ini. Nah, ini kegunaan fungsi CDC membantu administrator untuk melihat transaksi yang terjadi di tabel obat ya. Oke, nah kita bisa melihat sebentar informasi tentang CDC ya. Jadi tinggal exec sys sp cdc help change data capture. Jadi ini. Nah, nanti kelihatan di sini database, nama tabel-tabel obat. Nih, dibuat tanggal 27 bulan 11 jam berapa. Nih, ini kolom-kolomnya. Jadi ini cuma informasi tentang CDC, tentang semua CDC yang ada. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita mau menonaktifkan CDC tabel. Saya mau aktifin CDC-nya. Misalnya nggak perlu lagi nih. Jadi caranya bagaimana? Caranya tinggal di exec aja. sys sp cdc disable table. Oke, butuh add source skemanya. Adalah DBO, kemudian source name-nya, nama tabelnya ya, TB obat, kemudian capture-nya, capture instance, itu adalah DBO underscore TB obat. Oke. Kita execute di sini. Nah, nanti muncul commands complete successfully disable. Nah, kalau disable kita lihat lagi di sini ya. Kita cek CDC tabelnya jadi 0 nih. Jadi dia belum aktif. Nah, artinya ketika saya mau select di sini, select di CDC ini nggak bisa invalid object. Karena kenapa? Karena kita sudah disable ya di sini ya. Jadi saya misalnya taruh di sini, saya mau lihat lagi ini gagal. Karena fitur CDC sudah
dinonaktifkan. Nih. Oke. Nah, berikutnya saya mau menonaktifkan atau disable yang CDC database ya. Oke, CDC database-nya mau saya ini. Jadi tinggal sec sys sp. Nah, tinggal CDC disable carian DB. Ini aja. Execute. Oke, nah kita tinggal lihatnya ini tadi ya yang di nomor 3. Kita cek 0, berarti dia sudah nonaktif. Ya, sudah di disable. Nah, oke, sekian materi hari ini. Silakan dipelajari. Untuk latihannya, saya minta kalian melakukan rekam tabel CDC-nya, di screenshot buktinya ya. Jadi misal seperti ini. Saya aktifin dulu tabelnya ya, karena tadi udah dimatiin ya. Oke, saya aktifin dulu. Saya aktifin tabelnya. Oke. Nah, kalian buat insertnya, kalian rekam. Ini nggak keluar ya. Nah, klik 2 kali baru keluar. Terus update. Terus delete. Nah, silakan screenshot buktinya. Jadi yang kalian nanti screenshot adalah bukti ini, di screenshot sekalian codingnya. Jadi lebih baik coding ini di screenshot barang ini satu ini, kemudian nanti dikumpulkan ke Spawn. Terima kasih.